Ya, surat tugasnya ya, tolong disiapkan kalau memang dibawa. Ini ada bawa nanti berikut ya, nanti iya nanti dibawa untuk sidang berikut ya. Bernard Kaligis, tolong dilihat ya. Iya. David Kaligis. Ini Pak ya. Ini tapi ID card-nya Cesario. Antonius Eko Nugroho. Udah benar ya, yang saya sudah anu tadi. Siapa lagi? Abdul Aziz Soleh. Ini adalah situasi di Pengadilan Tipikor Jakarta dari sidang perdana Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas dalam hal ini disidang atas perkara dugaan suap bernilai 1 miliar rupiah serta gratifikasi bernilai 10 miliar rupiah. Hingga saat ini majelis hakim tengah memeriksa berkas-berkas perkara serta dokumen serta adanya permintaan dari pihak pengacara agar Lukas NMB dihadirkan secara offline di muka persidangan, dan apakah nanti majelis hakim masih mempertimbangkan untuk jalannya persidangan hari ini dengan agenda adalah sidang dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya KPK telah menyidik atas kasus dugaan suap hingga gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB sejak tahun 2020 silam. Dan beberapa kali Lukas NMB mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit dan sempat berobat ke Singapura. Dan sebelumnya Mahfud MD juga menyatakan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan atau dilaporkan dari penelusuran PPATK. Dugaan itu juga terkait dengan adanya uang ratusan miliar rupiah di kasino luar negeri. Dugaan suap yang diduga melibatkan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB terkait dengan proyek infrastruktur yang memenangkan tender dari salah satu perusahaan yang memiliki nilai tender hingga 41 miliar rupiah. PT Tabi Bangun Papua diduga melakukan suap kepada Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB atas tender proyek infrastruktur jangka panjang bernilai 41 miliar rupiah. Agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan terhadap Lukas NMB yang diduga menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Total dugaan suapnya mencapai 46,8 miliar rupiah. Salah satu penyuap Lukas NMB adalah Direktur PT Tabi Bangun Papua, Ria Tono Laka, sudah dituntut dengan pidana 5 tahun penjara. Suap tersebut disinyalir berkaitan dengan proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Selain itu, Lukas NMB juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang masih disidik oleh KPK. Dalam persidangan kali ini, penasihat hukum dari Lukas NMB mengonfirmasi
Kliennya saat ini hadir secara daring karena kondisi kesehatannya. Terdakwa ya, masih dengar suara kami dari ruang persidangan? Dengar. Baik, kami tadi belum sempat tanya identitas saudara. Karena saudara tadi pada saat awal pertanyaan saya, saudara mengatakan dalam keadaan sakit. Apakah saudara bisa ya kami tanyakan identitas saudara? Ya, saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas saudara? Bisa. Beliau bisa menjawab pertanyaan. Bisa. Baik. Tidak. Nama lengkap saudara benar ya? Lukas NMB. Ya, benar. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 ya. Dakwaan aslinya. Ya, saudara terdakwa lahir di Mamit, Papua ya, benar? Benar. Baik. Saudara lahir di Mamit pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Benar? Benar. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, ya. Tempat tinggal Gedung Negara Papua. Dalam kurung Rumah Dinas Gubernur Papua, Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Benar? Benar. Dan saudara juga, tempat tinggal saudara juga ada 3 tempat. Ini yang kedua, Jalan Santa Rosa, nomor 39/40, belakang Gedung Dolok, Argapura, RT 04 RW 08, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Benar? Saudara juga bertempat tinggal di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Benar. Benar ya? Agama Kristen? Benar. Benar. Pekerjaan? Ini tertulis Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013 sampai dengan 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Benar? Benar. Benar? Benar. Ya. Pendidikan strata 2. Ya. Saudara ditahan ya dalam rumah tahanan kelas 1A Jakarta Timur, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pom dan Jaya Guntur sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan saat ini. Ya, saat ini saudara ditahan oleh Majelis Hakim ya, tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Seperti itu. Ya. Apakah saudara terdakwa bisa mengikuti persidangan selanjutnya untuk pembacaan surat dakwaan? Bisa. Gimana? Bisa. Saudara penasihat hukum yang ada di samping terdakwa bisa lebih memperjelas? Saya tanyakan ke Bapak sudah siap. Bisa. Beliau menjawab bisa mengikuti persidangan. Hah? Bisa. Loh, tadi saudara mengatakan sakit sehingga kami mengambil sikap seperti itu. Tapi sekarang udah sehat saudara ya? Sehat lagi? Iya? Itu membersihkan Tuhan. Bisa. Ya? Masih bisa mendengar ya dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum? Bisa atau tidak? Itu aja. Bisa. Ya, bisa. Ya? Bisa. Apa coba tolong di ya, saudara penasihat hukum harus tegas.
Poin. Enggak apa berdua. Baca. Kalau sekarang nggak bisa, tapi sudah itu bisa. Apa dibilang tidak jelas, Pak? Coba tolong diterjemahkan, Pak. Pak Ketua, saya punya Pak Lukas, dia bersedia untuk pembacaan dakwaan sidang berikutnya secara offline. Gimana, saudara penuntut umum? Dia untuk saat ini, ya, saudara terdakwa bersedia mendengar dakwaan, ya, mendengar dakwaan. Gitu, penuntut umum, ini sudah jelas. Minta secara offline. Maksudnya untuk sidang berikutnya seperti itu. Oh, saya salah ngerti. Pak Lukas, saya bisa sampaikan. Pak Lukas akan mendengarkan bacaan dakwaan secara offline, Offline. di sidang berikutnya. Bukan online, ya. Baik. Sidang berikutnya. Gimana, saudara penuntut umum? Mohon izin berpendapat yang mulia. Ini kan Menurut kami yang mulia, karena ini hanya mendengarkan dakwaan, saya kira tidak ada masalah kita bacakan dakwaan dulu yang mulia. Nanti setelah itu mau sidang secara offline silahkan. Jadi kami mengusulkan apabila dakwaan kita bacakan secara offline. saya berpikiran seperti saudara, tapi ini terdakwa jelas sudah mengatakan seperti itu. Beliau menginginkan untuk sidang secara offline, ya, untuk dibacakan dakwaannya seperti itu. Dan mengenai tadi keterangan sakit gimana itu? Apakah kami butuh rekam medis terakhir lagi dari terdakwa untuk supaya untuk sidang-sidang selanjutnya kita bisa berjalan lancar tanpa ada lagi alasan-alasan seperti ini? Ya. Untuk kelancaran persidangan, gimana penuntut umum? Untuk rekam medis nanti kita siapkan yang mulia. Kemudian yang kedua kita juga akan menyiapkan dokter yang dokter rutan yang rutin melakukan pemeriksaan untuk mendampingi yang bersangkutan. Untuk sidang selanjutnya, ya. Untuk sidang selanjutnya kami mohon kepada penuntut umum KPK untuk menyiapkan rekam medis, ya, terdakwa yang terakhir, supaya kami majelis hakim akan bisa mengambil sikap terhadap alasan-alasan sebagaimana tadi keterangan terdakwa pada awal persidangan, dia mengatakan sakit. Kami tidak bisa menilai secara kasat mata seperti ini apakah benar sakit atau enggak. Tapi kalau kami bisa menilai, ya, majelis hakim sudah mendapatkan rekam medis terakhir dari terdakwa, majelis hakim akan mengambil sikap terhadap persidangan ini. Ya, ingat, terdakwa ini dalam tahanan, kami juga punya batas waktu, ya, untuk pemeriksaan perkara ini. Dan saksinya ada berapa, Pak? Kurang lebih setelah kami hitung kembali yang mulia, kan tidak, nanti kita ada beberapa saksi yang tidak kita hadirkan, jadi total kita 40 saksi yang kita hadirkan. Itu perlu diperhitungkan juga, bukan mendahului, ya, bukan mendahului untuk pemeriksaan sapi, tapi saya hanya mengingatkan aja untuk kelancaran persidangan, ya. Seperti itu. Kalau memang beliau alasan masih sakit, alasannya sakit, kami akan mengeluarkan pembantaran tentunya, seperti itu. Ingat, jangan sampai penahanan dia itu habis hanya karena alasan-alasan seperti ini. Ya, ini kan kita sudah makan waktu berapa hari ini? 1-2 minggu lah kita tidak sidang, sementara penahanannya berjalan terus, Pak. Ya. Mungkin ada nota keberatan atau saya tidak tahu, seperti itu, ya. Jadi mohon dimaksimalkan persidangan ini mengingat penahanan beliau. Baik, ya. Jadi sebagaimana saya ingatkan dari tadi, ya, dari sidang awal, untuk kita menjaga, ya, ada saudara-saudara kami juga dari Papua mungkin datang, ya, simpatisan dari terdakwa. Kami majelis hakim hanya memohon kepada saudara untuk menjaga ketertiban, ya, teman-teman dari Papua, menjaga ketertiban di ruang persidangan supaya apa? Persidangan ini berjalan lancar dan tertib, seperti itu, ya.
Iya, teman-teman atau teman-teman dari Papua semua ngerti nih. Semua ngerti ya? Semua ngerti baik. Orang semua basudara, ya. Percayakan aja penanganan terdakwa ini lewat pemeriksaan peradilan, ya. Percayakan aja itu. Baik. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Cukup? Ya. Dari penasihat hukum terdakwa ada yang mau disampaikan? Rekan KPK, Pak Lukas ingin membacakan suatu dakwa. Pak Lukas ingin menyampaikan sesuatu. Bacain. Bacain. Pak Ketua, Pak Lukas ingin menyampaikan sesuatu. Sebentar, satu-satu aja dulu ya. Saya tanya ke penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang menyampaikan sesuatu? Mengenai sakitnya dengan bukti surat dokter. Kami serah itu cukup banyak, kami serahkan kepada yang mulia karena kami minta pembantaran atau pengalihan penahanan, itu aja. Baik, itu saran kami ya. Kami akan pelajari ya, kami akan pelajari tentunya. Selanjutnya dari terdakwa, apakah saudara akan mengajukan menyampaikan sesuatu? Ya, Terdakwa Pak Lukas ingin menyampaikan sesuatu kepada yang mulia. Silakan Pak Cik. Coba tolong diterjemahkan Pak. Tolong saya yang betul di bawah ini. Pak Ketua, Pak Lukas ingin menyampaikan sesuatu, beliau ingin membacakan suratnya. tolong diterjemahkan karena suaranya tidak begitu jelas. Baik Pak Ketua, saya akan membacakan tulisan tangan Pak Lukas. Iya. Kepada yang Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat di Jakarta, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Lukas NMB, umur 55 tahun, alamat rutan KPK Merah Putih. Sehubungan dengan rencana persidangan saya hari ini, saya memohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Saya yakin tidak ada alasan bagi saya tidak dihadirkan secara online. Demikian permohonan saya untuk dapat disetujui. Jakarta 12 Juni 23. Hormat saya Lukas NMB, tembuskan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Baik, ya, permohonan saudara tadi sudah dibahas di ruang persidangan. Insya Allah ya, insya Allah persidangan berikut akan dilaksanakan secara offline, tapi dengan catatan tadi, ya. Ya, majelis menyatakan sikap dari awal, catatan Pak ya, saudara harus jamin mengenai kelancaran persidangan. Itu aja, kelancaran persidangan. Persidangan ini nyatakan terbuka untuk umum. Siapa saja bisa datang ke ruang persidangan, dengan catatan tadi harus jaga sikap, ya, menjaga sikap untuk kelancaran persidangan aja, tidak ada yang lain. Ya, kami majelis hakim tidak diintervensi oleh siapapun. Ya, seperti itu, saudara paham. Tidak ada intervensi untuk kami dalam penanganan perkara ini. Yakin aja, ya, ya, seperti itu. Itu saya ingatkan dari awal persidangan. Cukup, cukup ya. Demikian persidangan hari ini nyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari tetap hari Senin, Pak Jaksa. 1 minggu, minta 1 minggu. Tetap hari Senin ya. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 ya, saudara kembali lagi ke tahanan dan jaga kesehatan ya, saudara terdakwa. Demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Ya, itu tadi adalah keputusan dari Majelis Hakim untuk menunda persidangan dengan agenda sidang ataupun dakwaan, pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Lukas NMB yang saat ini hadir secara daring atau online. Dan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum bersikeras untuk tetap membacakan surat dakwaan, namun ada permintaan dari penasihat hukum Lukas NMB yang meminta persidangan terhadap terdakwa Lukas NMB dihadirkan secara luring atau offline. Dan tadi Majelis Hakim memberikan catatan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat juga memberikan hasil rekam medis terkait dengan kesehatan dari Lukas NMB, karena ini berkaitan dengan agenda persidangan yang akan
terus ditunda dan kemudian hakim meminta agar rekam medis menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan sidang berikutnya akan dihadirkan offline ataupun online. Namun demikian, penasihat hukum tadi menyatakan bahwa membacakan surat dari Lukas NMB akan hadir secara offline atau luring pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. Informasi terkini dari sidang dakwaan atau sidang perdana terhadap terdakwa Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Kembalikan vitamin dan mineral yang hilang dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, aktivitas pun kembali normal. Nutraforgo kini ada dalam bentuk kopi dengan kebaikan yang sama. Nutraforgo. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3, praktis 3 kali lebih seru. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Twist, lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. 수고했어요. 비스킷 너무로 사또, 운특 이브 너무로 사또. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 너무로 사또, 운특 이브 너무로 사또. Kembalikan vitamin dan mineral yang hilang dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, aktivitas pun kembali normal. Nutraforgo kini ada dalam bentuk kopi dengan kebaikan yang sama. Nutraforgo. Ya, udah. Yang tadi saya kasih, pertama dia minta offline, kedua dia minta pengalihan penahanan atau karena dia sakit pembantaran, ketiga dari Komnas HAM. Itu yang kita kasih tadi. Dan komplit mengenai sakit dia. Persiapan untuk sidang Senin nanti gimana, Pak? Ya, saya kira cukup ya. Persiapannya untuk sidang Senin nanti gimana? Oh, kami udah sangat amat siap. Kita kan pengacara profesional, bukan pengacara kemarin sore. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Itu tadi keterangan dari penasihat hukum Lukas NMB terkait dengan persidangan yang kali ini ditunda dan akan dihadirkan secara luring pada tanggal 19 Juni mendatang. Tadi merupakan permintaan dari tim penasihat hukum agar terdakwa Lukas NMB dapat dihadirkan secara luring di muka persidangan. Dan hakim telah memutuskan untuk menggelar sidang dakwaan terhadap terdakwa Lukas NMB pada tanggal 19 Juni mendatang. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Pengadilan Tipikor, Triksi Valencia. Triksi, hingga saat ini sidang ditunda dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terkait dengan masa penahanan dan juga nantinya pada minggu depan sidang akan digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Lukas NMB. Ya Juno, tadi yang menjadi pertimbangan adalah beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan atau kondisi dari terdakwa yakni Lukas NMB sendiri. Tadi yang digarisbawahi adalah yang disampaikan oleh Hakim Ketua maksud kami Rianto Adam Pontoh adalah bagaimana untuk jaksa penuntut umum ini memastikan bahwa ada pemeriksaan secara berkala terkait dengan kesehatan terdakwa, lalu kemudian untuk dibawa terkait rekam medis terakhir terhadap terdakwa Lukas NMB. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan yang menjadi penilaian dari majelis hakim dan juga anggotanya untuk memastikan secara langsung bagaimana kondisi dari terdakwa untuk dapat mengikuti persidangan secara langsung. Karena ini yang diminta oleh pihak Lukas NMB sendiri maupun juga tadi penasihat hukumnya juga sudah menyampaikan bahwa memang mereka menyatakan siap untuk melakukan persidangan atau menjalani persidangan secara offline begitu ya, atau hadir ke pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini. Akan tapi tadi yang digarisbawahi dan juga diminta kepada jaksa penuntut umum adalah untuk memastikan adanya dokter begitu ya untuk tetap standby untuk berjaga dan juga melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap terdakwa Lukas NMB. Nah sebenarnya Juno dan juga saudara, kalau sebelum persidangan dimulai tadi saya tarik sedikit ke belakang begitu ya, sempat ada komunikasi yang berlangsung antara penasihat hukum yang ada di ruang sidang dengan pihak Lukas NMB yang ada di rutan KPK yang ada di ruang tunggu dikatakan ya menjalani persidangan secara daring begitu. Mereka memang menyampaikan awalnya tadi sebelum majelis hakim masuk dan juga memulai persidangan bahwa memang pihaknya atau Lukas NMB ini sendiri meminta persidangan ditunda, kemudian juga sudah menyiapkan surat pernyataan yang tadi kami lihat juga sudah dibacakan melalui penasihat hukumnya. Ini adalah surat pernyataan yang ditulis secara langsung oleh Lukas NMB terkait permintaan penundaan sidang dan juga minta dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Tipikor. Lalu selain itu juga ada keterangan kondisi saat ini begitu dan juga bagaimana memperlihatkan kalau saat ini tensinya sedang tinggi. Inilah yang memang beberapa kali kondisi yang dialami oleh terdakwa Lukas NMB sendiri, karena mengingat juga pada saat pelimpahan tahap 2 berlangsung ini juga sempat terjadi seperti itu. Ketika berlangsung pelimpahan tahap 2 namun di tengah-tengah proses ini sempat dihentikan sementara waktu karena kondisi dari terdakwa Lukas NMB ini kemudian tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelimpahan tahap 2 tersebut karena lantaran tensinya tinggi. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus bukan hanya dari penasihat hukum maupun juga dari majelis hakim untuk menjaga kondisi dari terdakwa Lukas NMB agar bisa mengikuti persidangan secara langsung. Itu setidaknya yang kami lihat dari persidangan hari ini, Juno dan juga saudara. Bagaimana nanti pada hari Senin akan dihadirkan secara langsung dengan tadi catatan yang sudah ditegaskan adalah untuk bisa memastikan persidangan ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Apabila pada saat persidangan dilangsungkan secara offline ataupun secara luring di tempat ini, namun ada kendala tidak bisa melangsungkan persidangan, maka persidangan akan kembali dilakukan secara online ataupun juga daring. Itu setidaknya yang kami kutip dari pernyataan Hakim Ketua pada saat persidangan berlangsung tadi. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan saudara, terkait dengan informasi terkini dari sidang perdana Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Dilaksanakan secara online. Gimana saudara? 수고했어요. 비스킷 노무르사토, 운특 이브 노무르사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파
비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dan jaksa penuntut umum mendakwa atau akan mendakwa Lukas untuk menerima kasus suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Dan sebelumnya dugaan suap ini diberikan oleh Direktur PT Tabi Bangun Papua Riyatono Laka dengan yang sebelumnya juga sudah dituntut dengan pidana 5 tahun penjara. Suap tersebut disinyalir berkaitan dengan proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Selain itu, Lukas juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang saat ini masih disidik oleh KPK. Namun saat ini sidang ditunda karena adanya permintaan dari penasihat hukum dari terdakwa Lukas NMB untuk menghadirkan secara langsung terdakwa Lukas NMB di muka persidangan. Sebelumnya dengan alasan kesehatan, jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim mempertimbangkan sidang dakwaan ini dihadirkan atau dijalankan secara daring atau online. Namun demikian, tadi majelis hakim telah menegaskan sidang akan ditunda dan akan dilakukan minggu depan atau pada hari Senin 19 Juni 2023 dengan menghadirkan secara langsung terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Dan saudara, informasi terkini lainnya dalam program Kompas Siang akan kami hadirkan kembali terkait dengan sidang maupun informasi menarik lainnya. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bau kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari.
Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Baru Sauce of Saset, beli 3 gratis 1. Lembut di tangan teruji secara dermatologi. Terbukti, bunga yang dicelupkan di So Soft tetap segar. So Soft bikin tangan tetap so soft. Beli 3 gratis 1. Wingscare. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kondisi anak balita di Samarinda, Kalimantan Timur yang positif narkoba usai diberi minum oleh tetangganya membaik. Polisi telah menangkap tetangganya dan kini mengejar jaringan pengedar. Polisi masih mendalami penemuan jenazah diduga korban mutilasi yang ditemukan di Parit, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengetahui identitas korban. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB hari ini menghadapi sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas NMB hadir secara daring karena alasan sakit. Setelah sempat ricuh saat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi, hari ini 2 saksi lain dihadirkan jaksa dalam kasus pencemaran nama baik yang mendakwa 2 aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kini menunggu waktu. PDIP memasukkan nama AHY sebagai salah satu bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Selamat siang saudara, Kompas Siang kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain kelima topik utama tadi, Kompas Siang Senin 12 Juni 2023 juga akan menyajikan informasi dari Mekah tentang kegiatan Jemaah Calon Haji Indonesia. Juga tentang kebijakan Kementerian Kesehatan untuk melepas masker. Bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Mercy Tirayo, Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kepolisian Polresta Sidoarjo, Jawa Timur masih melakukan pengembangan kasus terkait penemuan jenazah diduga korban mutilasi yang ditemukan di Parit. Sejumlah saksi diperiksa untuk menemukan identitas korban. Selain saksi, barang bukti berupa rekaman CCTV dari lokasi sekitar penemuan jenazah juga turut diamankan. Polisi juga menunggu hasil visum jenazah yang dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo. Jenazah korban mutilasi diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan usia diperkirakan 25 hingga 40 tahun, berbadan gempal dan berkulit sawo matang. Namun identitasnya belum diketahui. Sebelumnya, warga desa Bringbendo,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo menemukan jenazah yang diduga korban mutilasi di sebuah parit dekat flyover Trosobo, Jalan Raya Surabaya, Mojokerto. Temuan ini dilaporkan warga ke polisi dan tim Inafis Polres Sidoarjo langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara, Sidoarjo, Jawa Timur untuk divisum. Korban berjenis kelamin pria dan kini polisi tengah memeriksa sejumlah saksi. Memang menemukan mayat tadi ditemukan tadi pagi hari, seorang laki-laki usia 20-30 tahun dalam kondisi tidak punya tangan dan punya kaki. Ada kemungkinan ini korban mutilasi, kami mohon doanya, sekarang tim sedang berusaha. Makasih. Pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan pasca penemuan jenazah korban mutilasi yang ditemukan di sebuah parit. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Jack Robi yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jack Robi, terkait dengan saksi dan barang bukti yang telah diperiksa, apakah ada titik terang dari penyelidikan polisi atas identitas dari korban? Ya, baik Juno, pemirsa, bahwasanya hingga saat ini aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo masih terus melakukan pengembangan kasus terkait dengan penemuan jenazah diduga korban mutilasi yang ditemukan oleh warga di belakang pos polisi di Desa Bringbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu siang lalu. Selain memeriksa sejumlah saksi yang merupakan warga setempat, serta sejumlah barang bukti tak terkecuali jenazah korban, polisi juga mengumpulkan sejumlah hasil rekaman CCTV yang dikumpulkan oleh aparat kepolisian dari beberapa titik di sekitaran tempat temuan jenazah diduga korban mutilasi tersebut. Demikian, Juno. Ya, Jack Robi, selain dengan penyelidikan dan juga pemeriksaan saksi-saksi, lalu proses visum tengah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Lalu kapan hasil visum ini akan disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlanjut. Namun data sementara dari tim dokter Pusdigaksum Bayangkara Polda Jawa Timur yang ada di Kecamatan Porong menyebutkan bahwasannya jenazah yang ditemukan pada Sabtu lalu berjenis kelamin laki-laki dengan berpawakan gempal dengan bentuk wajah oval dan tidak memiliki tato. Untuk sementara waktu diperkirakan juga jenazah ini berusia antara 25 tahun hingga 40 tahun, memiliki badan padat berisi dan berkulit sawo matang. Selain melakukan penyidikan dan juga pengembangan kasus, polisi juga membuka posko pengaduan masyarakat dengan nomor hotline 081 55 100 110 bagi masyarakat yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Diharapkan warga masyarakat yang merasa kehilangan dapat langsung melaporkan, mengadu ke aparat kepolisian secepatnya agar kasus ini dapat terbongkar. Demikian, Dino. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jack Robi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, Saudara. Kondisi anak balita di Samarinda, Kalimantan Timur yang positif narkoba usai diberikan minum oleh tetangganya sudah berangsur pulih. Polisi telah menetapkan seorang tersangka yang tak lain tetangga balita tersebut. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, kondisi anak balita berusia 3 tahun yang positif narkoba usai diberi minum oleh tetangganya kini berangsur membaik. Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Rengga Puspo Saputro menyebut anak balita laki-laki itu sudah diperbolehkan pulang ke rumah pada Sabtu kemarin. Nafsu makannya juga telah kembali normal. Kondisinya sekarang anak sudah dari Selasa Rabu dirawat di Rumah Sakit Sarani dan kemarin hari Sabtu kami periksa, kami didampingi konseling kami di unit PPA dengan ibu korban dan sementara sudah membaik dan sudah perawatan di rumah dan nafsu makannya sudah kembali normal lagi, Pak. Dalam kasus ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka yang tak lain adalah tetangga korban. Dari keterangan para saksi diketahui
botol air mineral yang digunakan untuk memberi minum kepada anak balita adalah botol bekas yang sebelumnya digunakan sebagai alat hisap sabu. Sudah kami tetapkan tersangka 1 orang. Kemudian dari keterangan para saksi membenarkan memang kemasan botol yang diberikan kepada korban si Noel ini yang berumur 3 tahun memang benar kemasan botol yang pada saat malam harinya dipakai oleh korban dan rekannya untuk mengkonsumsi narkoba. Masih kita kembangkan Bang Yasir untuk tersangka lainnya. Sementara baru 1 tersangka yang kita tetapkan dengan inisial TR umurnya 51 tahun. Tersangka berinisial TR, usia 51 tahun, sudah ditahan di Mapolresta Samarinda. Tersangka dijerat pasal soal narkotika dan perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk informasi terkini langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Ardi Wirya di Samarinda, Kalimantan Timur. Ardi, tetangga korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada kemungkinan adanya tersangka lainnya dalam kasus ini? Ya, terima kasih Juno. Memang kepolisian sudah menetapkan tersangka atas nama SP berusia 51 tahun yang memberikan botol minuman yang berisi yang dipakainya untuk menghisap sabu kepada anak tersebut. Saat ini memang kepolisian sedang menyelidiki kasus tersebut karena diduga tersangka ini sebelum memberikan air botol berisi sabu itu ke anak terhadap bocah tersebut, malam dia melakukan pesta narkoba begitu, dan kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa saksi termasuk teman-teman tersangka. Dalam kronologi kejadian saya bisa sampaikan bahwa sebelum ibu dan korban itu mendatangi rumah tersangka untuk meminjam uang. Nah, saat berada di rumah tersangka, sang anak merasa haus dan kemudian meminta minum. Nah, kemudian tersangka dengan inisiatif dan sadar memberikan botol kemasan yang ternyata botol kemasan itu adalah alat penghisap sabu yang ia gunakan sebelumnya pada malam hari bersama teman-teman, dan itu diberikan kepada anak tersebut. Kemudian setelah anak tersebut bocah tersebut minum itu, bocah tersebut pas pulang berperilaku tidak normal begitu. Dari keterangan sang ibu, anak tersebut tidak mau makan, hiperaktif dan tidak tidur selama beberapa hari. Kemudian langsung keluarga dan keluarga korban membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan dan tes urin, ternyata anak tersebut positif narkoba. Nah, setelah itu kemudian berkembang melaporkan kepada kepolisian dan ditetapkanlah ada tetangga tersebut berinisial SP berusia 51 tahun menjadi tersangka. Berikut wawancara kami bersama Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Hadi di Mapolres Samarinda. Komandan, berapa saksi sudah diperiksa? Ada 4 saksi, ya, 4 saksi termasuk 4 orang yang kita periksa, termasuk tersangka. Berarti baru 1 ditetapkan tersangka? Iya, baru 1. Dalam pengembangan ini, apa memungkinkan ada tersangka lain, Komandan? Ya, mungkin. Karena dari hasil pemeriksaan ternyata yang menggunakan sabu di rumah tersebut tidak hanya tersangka yang memberikan air minum, tetapi juga ada temannya. Nah, itu juga akan kita tetapkan sebagai tersangka pengguna, ya, pengguna yang akan ditangani oleh Satres Narkoba. Ya, Arjuno perlu saya sampaikan juga terkait masalah perkembangan kasusnya. Memang saat ini masih kepolisian masih mengembangkan terkait jaringan narkoba yang terlibat dengan tersangka begitu, dan saat ini kepolisian menjerat tersangka 2 dengan pasal berlapis, yaitu pasal Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dan juga pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ini bagaimana dengan kondisi anak balita yang sempat meminum narkoba dan apakah sudah membaik dan apa saja pemeriksaan lanjutan agar korban secara pulih dari kandungan narkoba?
Ya perlu saya sampaikan juga memang sebelumnya korban setelah kejadian itu sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Dan memang saat ini kondisi korban sudah mulai pulih dengan sudah dibawa ke rumah, tapi masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Memang dapat informasi hari ini juga korban akan dibawa lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin akan jadi di ronsen tubuhnya untuk memastikan kondisi anak itu akan baik-baik saja. Tapi dari informasi yang kami dapat dari keluarga sekarang anak tersebut sudah aktif, sudah kembali normal, begitu, makannya udah mulai lancar dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Ardi Wirya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sesaat lagi saudara, Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB hari ini menghadapi sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas sempat hadir secara daring dan akan mendengarkan dakwaan. Namun demikian, Majelis Hakim menunda sidang dan akan menghadirkan Lukas NMB secara luring pada pekan depan. Memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. 77 Shopee Live Bombastisel. 77 Shopee Live Bombastisel. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Shopee Live Bombastisel. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Jeruk, strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal.
Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kembali di Kompas Siang Saudara, setelah berbagai dinamika sejak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB akhirnya hari ini menghadapi sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa sedianya mendakwa Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Total dugaan suapnya mencapai 46,8 miliar rupiah. Selain itu, Lukas juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang yang masih disidik oleh KPK. Sidang dibuka dengan terdakwa Lukas NMB yang hadir secara daring karena alasan kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Triksi, siang tadi sidang telah dibuka, namun Lukas NMB melalui penasihat hukumnya meminta untuk sidang dihadirkan secara luring atau offline. Lalu bagaimana keputusan hakim dan akhirnya mempertimbangkan, terutama terkait dengan alasan kesehatan dari terdakwa? Ya Juno, tadi yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim adalah untuk nantinya jika memang persidangan ini dilakukan secara luring atau secara langsung dan offline, kemudian terdakwa Lukas NMB ini datang langsung ke Pengadilan Negeri Tipikor, begitu Jakarta Pusat, yang menjadi pertimbangan adalah nanti jaksa penuntut umum harus menyertakan surat rekam medis terakhir bagi terdakwa Lukas NMB terkait kesehatannya, kemudian juga kondisi terkininya. Ini untuk menjadi pegangan atau menjadi penilaian dari majelis hakim sendiri untuk melihat secara langsung apakah memang dari secara kondisi fisik maupun juga kondisi yang lainnya begitu ya bisa memungkinkan untuk terdakwa Lukas NMB ini mengikuti persidangan secara langsung atau tidak. Karena tadi sepertinya memang majelis hakim ini agak kesulitan untuk menilai secara langsung seperti apa kondisi dari terdakwa Lukas NMB. Meski tadi di awal sebenarnya sempat ada komunikasi yang terjalin begitu ya antara penasihat hukum yang ada di ruang sidang termasuk juga terdakwa Lukas NMB yang berada di rutan KPK dan melakukan persidangan secara daring, nampaknya masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Lalu ketika masuk ke persidangan kemudian ini ditanyai sejumlah pertanyaan konfirmasi begitu ya oleh hakim ketua, namun pada saat itu memang disampaikan bahwa Lukas NMB atau terdakwa ini dalam keadaan sakit, tidak bisa mengikuti persidangan dan meminta persidangan ini dilakukan secara offline nantinya untuk pembacaan dakwaan. Maka dari itulah kemudian dari majelis hakim pun mempertimbangkan karena mengikuti aturan yang berlangsung bahwa memang ketika ada terdakwa yang tidak bisa mengikuti persidangan lantaran kondisinya sakit, ini memang diperbolehkan untuk dilakukan penundaan. Nah, untuk lebih jelas Juno dan juga saudara terkait apa yang menjadi pernyataan ataupun juga yang diungkapkan oleh Lukas NMB maupun juga penasihat hukumnya tadi pada saat meminta untuk persidangan dilakukan secara offline pada persidangan berikutnya, kita dengarkan kutipan berikut ini. Dengan rencana persidangan saya hari ini, saya memohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Saya yakin tidak ada alasan bagi saya tidak dihadirkan secara online. Demikian permohonan saya untuk dapat disetujui. Jakarta 12 Juni 23. Hormat saya, Lukas NMB, tembuskan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Baik, ya permohonan saudara tadi sudah dibahas di ruang persidangan. Insya Allah persidangan berikut akan dilaksanakan secara offline, tapi dengan catatan tadi, ya majelis menyatakan sikap dari awal. Catatan Pak ya, saudara harus jamin mengenai kelancaran persidangan. Itu aja, kelancaran persidangan. Persidangan ini nyatakan terbuka untuk umum. Siapa saja bisa datang ke ruang persidangan dengan catatan tadi harus jaga sikap. Ya, menjaga sikap untuk kelancaran persidangan aja, tidak ada yang lain. Ya, kami majelis hakim tidak diintervensi oleh siapapun.
Ya, itulah tadi surat pernyataan yang ditulis secara langsung oleh Lukas NMB untuk disampaikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan agar penundaan persidangan pembacaan dakwaan ini dilakukan secara offline nantinya pada persidangan berikutnya yakni 19 Juni 2023 mendatang yakni pada hari Senin. Lalu kemudian juga tadi ada catatan-catatan yang diberikan oleh hakim ketua terkait persidangan yang nantinya akan dilakukan secara offline dan ini memang harus menjadi jaminan agar persidangan dapat berlangsung secara lancar dan juga efektif. Itu setidaknya catatan yang tadi disampaikan juga oleh hakim ketua dan tadi ketika usai persidangan jaksa penuntut umum dari KPK juga sempat menyampaikan sejumlah keterangan begitu seperti halnya terkait dengan bagaimana menanggapi kondisi dari terdakwa Lukas NMB yang tadinya kita masih melihat bisa berkomunikasi dengan lancar, namun ketika persidangan ini menyatakan bahwa memang kondisinya sedang sakit dan meminta untuk ditunda dan dilakukan persidangan pada minggu depan secara offline. Tadi yang dikatakan oleh Wawan Yunarwanto selaku jaksa penuntut umum KPK tadi kami kutip adalah mereka melihat bahwa masih layak, masih cakap begitu ya untuk bisa melakukan atau menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan ini sendiri. Yang juga menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum KPK kenapa terdakwa kemudian tidak dihadirkan secara langsung namun mengikuti persidangan secara daring adalah lantaran dari kondisi terdakwa Lukas NMB sendiri yang memang harus menggunakan kursi roda sehingga ini memberikan keefektifan. Lalu kemudian juga karena agendanya adalah pembacaan dakwaan, jadi ini masih memungkinkan sebenarnya untuk terdakwa bisa mengikuti secara daring. Akan tapi karena melihat kondisinya yang tadi sudah disampaikan dalam persidangan dan juga pertimbangan yang sudah dinilai oleh majelis hakim, maka persidangan dengan pembacaan dakwaan pun akan ditunda dan akan dilakukan pada hari Senin depan pada 19 Juni 2023 mendatang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan Saudara, Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Sebelumnya KPK menetapkan Lukas NMB menjadi tersangka dugaan menerima suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang. NMB diduga menerima suap 1 miliar rupiah dan gratifikasi yang mencapai 46,8 miliar rupiah. Suap didapat NMB dari pemilik perusahaan PT Tabi Bangun Papua, Rian Tonolaka. Suap diduga diberikan agar PT Tabi memenangkan proyek tender jangka panjang yang bernilai 41 miliar rupiah di Provinsi Papua. Selain tersangka suap, KPK belakangan juga menetapkan Lukas menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang TPPU. Dia diduga berupaya menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh melalui korupsi dengan mengubah bentuknya menjadi aset-aset berharga atau menggunakan nama orang lain sebagai pemilik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga mendeteksi Lukas melakukan transaksi mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah di kasino luar negeri. Saat ini, kasus TPPU masih dalam proses penyidikan. KPK sempat kesulitan memeriksa Lukas yang berdalih sakit dan tidak bisa memenuhi pemeriksaan. KPK dibantu kepolisian akhirnya menangkap Lukas di Papua Januari lalu, yang lantas dibawa dan ditahan di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi Saudara, setelah sempat ricuh saat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi, hari ini 2 saksi lain dihadirkan jaksa dalam kasus pencemaran nama baik yang mendakwa 2 aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya Mercy Tirayo sesaat lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah,
namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live masih sale, promo live shopping 77 Shopee Live bombastic sale. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Dua anak buah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Luhut dengan terdakwa aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah asisten bidang media Menko Marves Singgi Widyastono dan staf media internal Menko Marves Adi Damarkusumo. Pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah. Pada sidang sebelumnya, Saudara, Luhut telah memberikan keterangan sebagai saksi. Pada perkara ini, jaksa menilai pernyataan Haris dan Fathia dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube Haris telah mencemarkan nama baik Luhut. Untuk mengetahui jalannya persidangan kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Karima Anissa, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang, Karima. Bagaimana jalannya sidang pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Panjaitan dan siapa yang dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi hari ini? Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Berjalannya sidang pemeriksaan saksi terkait kasus pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan masih terus berlangsung pada hari ini yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun dua pemanggilan saksi ini merupakan saksi dari jaksa penuntut umum dan dua saksi ini merupakan Singgi Widyastono dan Adi Damarkusumo. Pemeriksaan dua saksi ini, Mercy dan juga saudara, dilakukan secara terpisah. Untuk pemeriksaan saksi pertama yaitu Singgi dan pada saat ini pemeriksaan saksi dengan saudara Singgi masih terus berlangsung di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun berdasarkan keterangan dari pemeriksaan saksi yang sudah dan sedang berjalan pada saat ini, jadi Singgi dan juga Adi merupakan dua
staf Luhut Binsar Panjaitan yang telah bekerja sama dengan Luhut selama 5 tahun. Tetapi untuk statusnya itu sendiri untuk Adi dan juga Singgi bukan PNS dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi dan juga bukan merupakan honorer maupun PPNPN. Jadi untuk pemeriksaan saksi pada hari ini yaitu status pekerjaan dari Adi maupun Singgi merupakan memang staf Luhut secara langsung yang diberikan pendapatannya secara langsung oleh Luhut itu sendiri. Nah, lalu untuk sidang pada hari ini dapat dilihat bahwa memang di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun di ruang sidang utama ini telah dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Timur. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan saksi masih terus berjalan. Nantinya setelah ada break ataupun skorsing untuk istirahat akan dilanjut lagi untuk pemeriksaan saksi kepada saudara Adi. Lalu memang untuk pada kasus ini terdapat 2 terdakwa yaitu aktivis yang bernama Haris Azhar dan juga Fathia yang diduga telah mencoreng nama baik Menko Maritim dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya sidang telah dilakukan pada kemarin sebagaimana Luhut hadir sebagai saksi. Lalu pada hari ini saksi dari Luhut dan juga jaksa penuntut umum telah hadir dan juga masih berlangsung proses pemeriksaan kesaksiannya. Merci. 2 anak buah Luhut Binsar Panjaitan diperiksa menjadi saksi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Anissa Karima yang melaporkan langsung dari jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saudara, kita beralih ke sorotan lain. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang membuka rapat kerja daerah Partai Hanura di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja ini ditujukan untuk menggelar rakerda sekaligus konsolidasi partai jelang pemilu. Kunjungan kerja Osman Sabta ke Kupang, Nusa Tenggara Timur disambut kader dan simpatisan. Kunjungan Osman dan pengurus DPP Partai Hanura dilakukan untuk membuka rapat kerja daerah Partai Hanura di NTT, sekaligus memperkuat konsolidasi partai jelang pemilu 2024. Selama ini NTT merupakan salah satu partai Hanura di daerah yang sangat potensi dan sangat mempunyai semangat yang tinggi sekali. Itu sebabnya Anda lihat sendiri kedatangan kita di sini itu dalam rangka rakerda. Tapi ini udah kayak munas luar biasa. Di jalan-jalan itu semua. Dan itulah Hanura di NTT ini. Rakerda yang digelar tahun ini bertema berpihak pada daerah dan digelar sebagai bentuk motivasi kepada seluruh kader Partai Hanura. Rakerda ini dihadiri bakal caleg DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, serta ribuan kader Partai Hanura dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Kami sangat memahami dan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, ya, harus membangun daerah baru bisa menyelesaikan. Oleh karena itulah, kalau dengan semangat otonomi daerah, membangun dari desa ke kota, karena itulah kita perkuatkan basis-basis di desa. Selain membuka rakerda, Oso juga menandatangani prasasti pembangunan sekolah politik oleh DPD Partai Hanura NTT yang ditujukan untuk melahirkan kader-kader Hanura yang berkualitas. Diharapkan inovasi dalam pendidikan politik ini dapat pula menjadi contoh untuk DPD-DPD Hanura di daerah lain. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kursi roda jadi alat bantu yang vital bagi jemaah lansia yang memiliki keterbatasan kondisi fisik. Untuk menghindari potensi terpisah dari rombongan, para jemaah diimbau membawa kursi roda sendiri. Informasi langsung dari Mekah, Arab Saudi akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas.
Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Saudara, kursi roda jadi alat bantu vital bagi jemaah lansia yang memiliki keterbatasan kondisi fisik. Untuk menghindari potensi terpisah dari rombongan, jemaah diimbau membawa kursi roda sendiri. Ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan fisik dan stamina prima. Tahun ini, dari 229.000 calon haji, 87.000 diantaranya merupakan jemaah lansia. Lebih dari 25% lansia membutuhkan kursi roda saat melakukan tawaf ataupun sa'i di Masjidil Haram. Petugas haji pun mengimbau agar jemaah memiliki kursi roda sendiri. Hal itu bertujuan untuk memperkecil potensi jemaah tertinggal atau terpisah dari rombongan. Pasalnya, tak sedikit jemaah lansia yang terpisah dari rombongan karena layanan jasa dorong kursi roda yang mereka sewa tak bisa mengatur kecepatannya. Sudah tahu situ yang didorong itu orang tua, kecepatannya juga dia tidak bisa batasi karena dia mengejar target. Semakin cepat dia mendorong dan selesai, semakin cepat dia juga akan mendapatkan yang lain gitu. Jadi potensi untuk terpisah dari rombongan itu besar ya, Pak? Iya. Jadi kalau kita didorong sama teman sendiri, otomatis kita bisa santai, kita bisa cerita, dan potensi untuk terpisah sama sesama teman, sesama jamaah itu kecil. Kalau nanti yang didorong, kalau yang didorong itu nanti mau menunggu ya teman-temannya. Kalau tidak, otomatis dia dilepas. Dia sudah dapat duit, dia tinggal aja jamaahnya. Nah, jadi dalam hal ini lebih baik disarankan jamaah punya kursi roda sendiri. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Arab Saudi. Abel, jelang puncak haji, jemaah calon haji sakit yang berada di Madinah mulai dievakuasi oleh tim kesehatan secara bertahap menuju ke Mekah. Sudah berapa jemaah yang tiba di Mekah, Abel? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi, Mercy dan juga saudara. Untuk saat ini memang yang sudah dievakuasi atau dipindahkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah menuju ke Mekah sudah ada 16 jamaah. Sebenarnya total yang harus dievakuasi ini ada 18 jamaah.
artinya masih ada 2 jamaah yang belum dievakuasi. Nah, untuk kepastiannya dari 2 jamaah ini yang belum dievakuasi, untuk dipindahkannya ini kapan, ini memang masih belum bisa dipastikan. Mengingat pemindahan atau evakuasi yang dilakukan ini merupakan jamaah sakit, sehingga harus memastikan kondisi dari jamaah itu sendiri. Apakah memang sudah bisa diputuskan untuk dipindahkan hari ini atau esok begitu? Karena untuk pemindahan jamaah ini harus sangat berhati-hati ya, mengingat dari jamaah rata-rata yang dievakuasi ini memiliki penyakit jantung ataupun juga paru-paru, sehingga kondisi ini harus benar-benar dipastikan bahwa jamaah sudah bisa dievakuasi. Nanti akan dipastikan kembali kapan 2 jamaah yang harus dievakuasi dari KKHI Madinah menuju ke Mekah ini harus dievakuasi. Tapi untuk saat ini memang kami belum bisa memastikan bahwa 2 jamaah ini bisa dievakuasi. Nantinya pemindahan atau evakuasi dari jamaah ini dilakukan menggunakan ambulans. Dan ini memang sudah dilakukan sejak 9 Juni yang lalu, hingga nanti diprediksi akan berakhir di tanggal 16 Juni 2023 mendatang. Nah, teknisnya, Mercy dan juga saudara, memang ada 2 ambulans yang disiapkan. 2 ambulans ini, setiap ambulans akan mengevakuasi 1 jamaah dari Madinah menuju ke Mekah. Kira-kira perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah ini ada 5 jam perjalanan, sehingga nanti akan bergantian begitu. Dari 1 ambulans mengangkut dari Madinah menuju ke Mekah, lalu istirahat sebentar untuk drivernya, lalu akan kembali lagi ke Madinah untuk mengangkut jamaah dan kembali lagi ke Mekah dan beristirahat. Nah, seperti itulah teknisnya. Tapi insya Allah memang dari jamaah ini sendiri atau dari petugas dan juga tenaga kesehatan berharap bahwa dari jamaah ini kondisinya terus membaik sehingga nantinya bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri begitu. Karena memang jika memang kondisi dari jamaah ini masih sakit atau masih belum memungkinkan untuk melakukan ibadah umroh wajib, ini akan dibadalkan. Dan juga jika memang pada saat puncak haji nantinya dari kondisi jamaah ini juga masih belum membaik, maka akan disafari wukufkan. Nah, ini juga menjadi perhatian dari tenaga medis untuk terus memantau kondisi dari jamaah itu sendiri agar bisa dipastikan bahwa kesehatan dari jamaah ini bisa terus membaik begitu ya, Mercy. Karena mengingat ibadah haji adalah ibadah fisik, maka fisik ini harus prima, stamina juga harus fit begitu. Dari tenaga kesehatan terus melakukan beberapa upaya agar jamaah itu sendiri bisa terus membaik. Mercy. Jelang puncak haji, apa saja kegiatan para jemaah di Mekah, Abel, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh para jemaah? Ya, untuk saat ini kegiatan dari jamaah yang sudah tiba di Mekah, ini memang terus melakukan ibadah-ibadah sunnah, Mercy. Adapun juga yang baru tiba, ini dari beberapa kloter yang baru tiba di Mekah, ini akan langsung melakukan ibadah umroh, begitu, ibadah umroh wajib maksud saya. Karena memang dari jamaah itu sendiri pun sebenarnya ketika datang ke Mekah, ini akan langsung diperiksa oleh tim kesehatan bagaimana kondisinya, apakah sudah memungkinkan untuk melakukan ibadah umroh wajib pada saat itu atau belum. Karena tidak bisa jika memang kondisi dari jamaah ini masih kelelahan ataupun juga fisiknya ini masih drop, ini tidak bisa melakukan ibadah umroh wajib. Yang jelas dari petugas haji Indonesia ini terus memastikan kondisi dari jamaah itu bisa melakukan ibadah dengan stamina atau fisik yang memang fit. Dan dihimbau juga bagi para jamaah jika memang merasa bahwa tidak fit, maka tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan ibadah apalagi ke Masjidil Haram pada siang hari. Memang kendala saat ini, Mercy dan juga saudara, adalah cuaca yang berhubungan dengan kondisi jamaah itu sendiri. Terlebih lansia ya, Mercy. Karena untuk tahun ini dari 229.000 jamaah Indonesia, 67.000-nya ini merupakan lansia, di mana lansia tentu saja fisiknya sudah tidak sekuat jamaah yang lainnya. Nah, ini yang juga perlu digarisbawahi bahwa lansia membutuhkan bantuan dari jamaah, maksud saya dari petugas haji Indonesia.
beberapa hal sudah dilakukan, upaya-upaya terus dilakukan kepada jamaah haji lansia khususnya, termasuk fasilitas kursi roda yang sudah diberikan kepada para lansia. Tapi memang untuk jamaah lansia dari 117.604 jamaah lansia yang saat ini sudah tiba di Mekah, ini memang masuk dalam kategori risiko atau resiko tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya juga menjadi kendala, Mercy dan juga saudara, karena pada saat jamaah haji yang masih di Madinah ataupun juga masih di Indonesia ini memang sehat, tapi ketika kondisi jamaah sudah tiba di Mekah ataupun juga di Madinah, ini ada kondisi-kondisi yang drop begitu. Sehingga potensi-potensi dari jamaah sendiri ini harus dipastikan oleh petugas haji Indonesia. Apakah memang dari lansia atau jamaah haji ini akan sakit ataupun berpotensi untuk kritis? Nah, ini juga nanti akan dipastikan untuk meminimalisir adanya jamaah-jamaah yang jatuh sakit begitu. Merci. Terima kasih Abel Insani, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Salam sehat selalu Abel, semoga dilancarkan dalam tugas dan ibadah. Saudara, 2 calon haji asal kota Gorontalo terpaksa ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena sakit. Keduanya harus menjalani perawatan di asrama haji embarkasi Gorontalo. Jemaah calon haji yang diberangkatkan pada Minggu pagi, kloter 26 yang berasal dari kota Gorontalo dan Gorontalo Utara. Namun dari 419 calon haji kloter 26 asal kota Gorontalo, 2 diantaranya harus ditunda keberangkatannya karena sakit. Menurut rencana, 2 calon haji yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan bersama rombongan jemaah calon haji kloter 29 pada Rabu mendatang, jika kondisinya sudah sehat. Jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah, Arab Saudi tak ada salahnya untuk mengunjungi peternakan unta di Hudaibaya untuk mencicipi susu unta. Susu unta diyakini kaya akan manfaat. Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV, Abel Insani selengkapnya. Pak Samsul, selamat siang Pak. Ya. Pak Samsul, ini boleh diceritain dong ini apa, terus gimana proses dari pemerahan susunya? Apakah susunya diperah di sini langsung dan di baskom ini terus langsung bisa dikonsumsi apa seperti apa? Ya, susu onta langsung diperah di sini. Cara untuk merah harus anaknya dulu isep. Kalau anaknya tanpa isep anak nggak boleh keluar air susu. Memang kesenangan orang Arab pagi-pagi datang ke sini untuk minum susu ontanya, bawa roti. Susu onta ini memang manfaatnya sangat bagus untuk badan kita, menambah stamina, untuk mencuci perut, untuk membersih paru-paru, punya penyakit asma, inilah. Berarti untuk menetralisir ya Pak ya. Betul, Tapi memang aku lihat kan banyak ya Pak di sini peternakan itu memang dikelola sama orang Arabnya langsung apa gimana sih Pak, atau kerjanya lain dari Arab atau seperti apa? Yang punya ini orang Arab asli. Nanti Pak mungkin orang Arab mengerjakan ini memanggil dari Sudan, semuanya orang Sudan, Afrika Utara. Dan kerja karena kenapa nggak manggil dari Indonesia? Sebab selain orang Sudan nggak tahan panas, seperti tidurnya di sana itu. Tidurnya yang air mandinya itu hanya digubuk gitu. Iya, digubuk itu. Oh, oke. Berarti untuk peternakannya sendiri ini yang punya orang Arab, tapi memperkerjakan orang Sudan. Betul. Setiap peternakan ini harus ada kriteria nggak Pak? Kayak harus ada jantan, harus betina, harus 8, harus 9 gitu nggak? Ya harus. Berapa betina itu jantan 1 cukup. Oh gitu. Nah, nggak usah banyak jantannya itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Saya juga mau beli deh Pak. Ini satu berapa sih Pak? 5 rial. 1,5 rial. Ya. Baik saudara, saya kayaknya juga mau mencicipi karena saya juga penasaran. Harganya 5 rial, manfaatnya banyak, dan saya pasti akan coba. Abel Insani, Mekah, Arab Saudi. Mau satu. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan informasi diantaranya. Stok LPG 3 kg di Pemalang, Jawa Tengah sering kosong hingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gas bersubsidi. Langkanya stok membuat polisi mengecek agen hingga pengecer LPG. Sesaat lagi kami akan kembali.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Urus kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah buku, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, saatnya kita simak informasi penting dan juga menarik dari Biro Kompas TV di tanah air. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV Aceh dan Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV, Saima Atika di Banda Aceh dan Wiwi Loresa di Pekalongan. Kita sapa keduanya, terlebih dulu kita ke Saima. Saima, informasi menarik apa dari Aceh siang hari ini? Ya baik, terima kasih Mercy dan juga saudara. Hari ini ada satu berita utama dari Biro Aceh untuk berita Nusantara kali ini. Saudara, resiko kebakaran hutan dan lahan terus meningkat di musim kemarau dan juga cuaca yang panas seperti saat ini. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat, potensi kebakaran hutan dan lahan di Aceh kerap kali disebabkan oleh kelalaian manusia. Salah satunya karena ketidakhati-hatian masyarakat seperti pembakaran lahan tanpa pengawasan dan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Menghadapi musim kemarau dengan cuaca yang panas dan kering, potensi kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Pemerintah pun berstrategi menghadapi risiko tersebut dan meminta masyarakat lebih waspada. Kepada masyarakat, khususnya
kalau buka lahan itu janganlah dibakar. Kalau dibakar juga harus dijaga, harus dipilah-pilah gitu. Jangan habis bakar meninggalkan tempat. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Ini harapan kita. Yang terbaru, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 2 hektar lahan di wilayah Gampong Data Makmur, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari Minggu kemarin. Api sudah berhasil dipadamkan, namun penyebabnya masih diselidiki. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Ya, demikian berita utama dari Biro Aceh untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio, Mercy. Ya, dari Aceh kita bergeser ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ke Pekalongan, Jawa Tengah sudah ada Wiwi Loresa. Wiwi, informasi menarik apa dari Pekalongan siang hari ini? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Ada satu sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Gas LPG 3 kg di Pemalang, Jawa Tengah sering kosong hingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gas bersubsidi tersebut. Guna memastikan kelancaran pasokan dan stok, polisi melakukan pengecekan ke agen hingga ke pengecer. Sudah beberapa hari ini stok gas LPG di Pemalang, Jawa Tengah sering kosong dan langka, terutama di pengecer. Permintaan kebutuhan warga saat ini meningkat karena menggeliatnya UMKM konveksi dan petani bahan bakar pompa menyedot sawah. Sejumlah pengecer gas LPG 3 kg di Kecamatan Comal, Pemalang, mengaku setiap pasokan dari pangkalan datang langsung habis dibeli warga. Harga juga naik dari pangkalan sudah Rp20.000 per tabung. Sehingga di pasaran hingga sampai Rp21.000, bahkan kadang sampai Rp23.000 per tabung gas LPG. Permintaan untuk warga sebenarnya sih stabil ya, karena kan di luar warga itu kan ada kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya ada pasar malam, kan kebutuhan gas. Kadang mungkin ya mohon maaf mungkin karena kebutuhan yang lain, karena mungkin industri di sini kan banyak kan home industry menggunakan ini. Karena kan untuk gosok pakai gas juga segala macam. Menanggapi kelangkaan gas bersubsidi, Kapolsek Comal AKP Heru Irawan mengecek ke sejumlah agen penyalur sampai pengecer yang menjual gas LPG 3 kg. Saat dilakukan pengecekan ke agen penyalur, distribusi gas LPG 3 kg dari agen ke seluruh pangkalan di wilayah Comal juga masih berjalan lancar. Beberapa informasi, tapi belum kami cek kebenarannya. Karena ini sudah musim kemarau, banyak petani juga menggunakan gas untuk menggerakkan pompa penyedot air yang sudah dimodifikasi. Dugaan sementara permintaan penggunaan gas LPG 3 kg meningkat dikarenakan kembali menggeliatnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Comal, seperti konveksi rumahan dalam pembuatan pakaian. Selain itu, pada musim kemarau saat ini, beberapa petani menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar mesin pompa air. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Ya, demikian tadi berita utama dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan. Kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Wiwi Loresa, jurnalis dari Biro Kompas TV Pekalongan, dan sebelumnya Syaima Atika dari Biro Kompas TV Aceh yang sudah bergabung dalam cerita Nusantara. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi, di antaranya rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kini menunggu waktu. PDIP memasukkan nama AHY sebagai salah satu bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru Mayora Milven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora.
Bosen nih. Diputar, dijilat, dan